Ayah dan bunda, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengucap syukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan semakin kita bersyukur, semakin Allah hadirkan tambahan nikmat untuk kita semuanya. Salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah dan bunda, pada subuh yang kedua di bulan Juli ini kembali kita bersilaturahim dalam majelis ilmu, masih mengkaji tetap tentang bagaimana konsep harta di dalam Islam. Dan penekanan kita sesungguhnya pada kajian ini adalah makanatul mal fil Islam, kedudukan harta di dalam Islam. Ketahuilah ayah dan bunda saudaraku sekalian bahwa di dalam Islam harta punya urgensi, punya kedudukan. Sebagai sarana untuk menguatkan kapasitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik yang kepentingan harta itu untuk diri kita sendiri maupun untuk kepentingan mujtama, artinya kepentingan masyarakat luas. Sehingga di dalam Islam seorang yang soleh itu akan lebih baik ketika dia kaya dan juga soleh. Dan Nabi mengisyaratkan dalam satu hadis, beliau berkata, ni'mal malus soleh lil mar'is soleh. Akan lebih baik, bermanfaat, kegunaan daripada sebanyak-banyaknya harta ketika dalam kuasa orang yang soleh. Karena orang yang soleh akan menjadikannya sebagai wasilah meningkatkan kesolehannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia tahu bahwa kedudukan harta itu di dalam Islam adalah wasilah, sarana, bukan ghayah, bukan tujuan. Makanya kemudian kita terus mengulang-ulang bahwa sesungguhnya kedudukan harta mesti kita pahami secara baik di dalam Islam. Fil Islami yu'tabarul mal qiyamul hayah wa unsuran asasiyan li tahqiqi masalihil fardi wal mujtama. Di dalam Islam, harta itu dianggap sebagai penopang, penegak kehidupan, dan merupakan unsur yang sangat mendasar untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan dalam hidup. Baik kemaslahatan itu terkait dengan individu, pribadi kita, maupun yang terkait dengan kemaslahatan bersama. Keberadaan masjid ini adalah maslahat buat kita semua. Tapi ketika tidak ada unsur yang sangat asas dalam hal menegakkan dan mewujudkan keberadaan masjid, masjid itu tidak akan pernah tegak. Dan unsur yang utama itu adalah mal, harta. Walakinnahu fil waqti zatihi amanah wa mas'uliyah. Tapi yang namanya harta ini berjalannya waktu, mesti kita fahami dia
sebagai amanah, titipan Allah. Sama dengan jabatan, amanah. La yasiru 'alad dawam. Dia tidak akan selamanya ada dalam genggaman dan kuasa kita. Wa mas'uliyah, amanah sekaligus tanggung jawab. Kalau dia disebut sebagai tanggung jawab, itu maknanya yang kita kuasai itu nanti akan ada pertanggungjawabannya. Bukan ansih lewat begitu saja. Pun begitu dengan harta, begitu dengan jabatan dan kekuasaan. Fahuwa wasilatun litahqiqi masalih diniyah wa dunyawiyah. Dan harta itu sesungguhnya adalah maslahat. Dia mengandung banyak sekali maslahat. Yang maslahatnya itu untuk kepentingan agama, juga untuk kepentingan dunia. Jadi ada dua-duanya itu di harta itu. Kalau ada orang yang sekarang mengkampanyekan orang Islam, nggak boleh mencari harta. Udah fokus ibadah saja. Itu rusak. Pemahaman yang rusak. Bahwa sesungguhnya harta itu wasilah. Sarana kita. Dan kepentingannya itu adalah kepentingan agama ada di dalam harta. Dan juga kepentingan dunia. Dan kita mesti sadari bahwa sesungguhnya hakikatnya kita hidup di dunia, bukan di tempat yang lain. Karena kita hidup di dunia, kita butuh tuh yang namanya harta itu. Makanya yang utama sesungguhnya adalah bagaimana menguatkan kapasitas kesolehan kita sebagai orang Islam. Sehingga ketika kita berharta, kita tahu nih harta wasilah. Bukan ghoyah. Wasilah sarana, ghoyah tujuan. Kalau harta menjadi tujuan, maka kita akan terhina. Di dunia barat itu time is money. Waktu tidak boleh berlalu kecuali dia ada menghasilkan uang. Itu nggak berlaku dalam Islam. Bukan itu semboyan hidup kita, itu bukan. Kalau kita hidup nih hanya untuk uang, terlalu hina kita hidup. Sebagai manusia dan makhluk Allah yang terbaik, tujuannya hanya untuk uang. Kalau dulu di pesantren tuh kiai kita mengajarkan tuh dalam Islam time is duty and responsibility. Waktu bukan segalanya untuk uang, tidak. Waktu itu adalah satu kewajiban yang mesti kita pahami, kita mesti isi dia dengan kebaikan-kebaikan. Dan berlalunya waktu dari kita, apa yang sudah berlalu itu akan kita pertanggungjawabkan. Itu doktrin Islam. Makanya tentang waktu banyak dalil Quran di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahkan demi setiap perputaran waktu itu. Subuh was subhi wal fajri. Setelah subuh nanti ada duha, wad duha. Setelah duha nanti ada waktu siang, wan nahar. Setelah siang nanti ada waktu sore, asar, wal asri. Setelah itu nanti masuk waktu malam, wal lail. Semua perputaran waktu di dalam Islam disumpahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah isyarat bagi kita orang-orang yang beriman. Waktu itu kewajiban kita untuk isi dengan amal soleh. Dan kita mesti sadari dia yang sudah berlalu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan di antara pertanggungjawaban itu adalah, adakah sesi waktu yang disuruh kita untuk mencari nafkah, mencari rezeki, mencari harta untuk kepentingan duniawi kita dan juga untuk kepentingan agama kita, kita speskan waktunya atau kita remehkan. Saat waktunya kita bekerja, kita bermalas-malasan. Itu tidak Islam. Jadi harta keberadaannya adalah maslahat untuk agama, maslahat untuk dunia. Kalau dia agama itu artinya adalah kemaslahatan akhirat. Walakinnahu laisa ghayah fi dzatihi. Tapi sesungguhnya yang namanya harta itu, ayah bunda, bukan tujuan, bukan. Yajibu istikhdamuhu dimnat dawabit asy-syar'iyyah. Karena harta itu bukan tujuan, maka wajib hukumnya bagi kita untuk mempergunakannya sebagai wasilah amal soleh kita yang kita menggunakannya sesuai dengan ketentuan syariat. Artinya Islam mengatur. Kalau kita bicara tentang ekonomi, bicara bagaimana mendapatkan harta, bagaimana menggunakan dan memanfaatkan harta yang sudah kita dapatkan, dan bagaimana membagi-bagi harta yang sudah kita kuasai. Artinya 3 aspek: produksi, konsumsi, dan distribusi. Ini semua diatur di dalam Islam. Bukan tidak ada perintah untuk mencari harta dalam Islam. Ini hari Jumat, ada ketentuan hati-hati dalam mencari nafkah, berdagang. Tapi itu, kehati-hatian itu berbasis waktu untuk ibadah yang tidak boleh kita lalai. Iza nudiya lis-salati yaumal jum'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Kalau sudah terdengar yang namanya nida, seruan untuk melaksanakan sholat Jum'ah, maka berusahalah kamu untuk mendatangi. Segera datangi itu seruan. Wazarul bai', tinggalkan semua bentuk perdagangan, bisnis, jual beli, tinggalkan. Oleh karena itu ulama mengatakan haram hukumnya berjual beli bagi laki-laki pada saat pelaksanaan Jumat sedang berlangsung. Tapi apakah larangan untuk berdagang, berbisnis, berusaha ini berlaku umum selama 1 hari Jumat penuh? Tidak. Fa'idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kalau sholat sudah tertunaikan, udah bertebaran. Usaha lagi. Jualan lagi, berdagang, bisnis lagi. Cari nafkah lagi. Ambil jatah dari segala keutamaan yang Allah sedang siapkan untukmu. Tapi jangan orientasinya semata untuk harta itu, jangan. Orientasi hidup seorang muslim itu bukan hanya sekedar untuk mengambil jatahnya di dunia semata, tidak. Jatah di dunia mesti dia ambil, tapi dia mesti jadikan jatah itu sebagai wasilah untuk dia kemudian nanti mendapatkan jatah yang sesungguhnya di kehidupan akhirat. 132 di surat An-Nisa. Man aradat dunya
Wa may yurid sawabad dunya fa indallahi sawabud dunya wal akhirah. Sesiapa saja yang menginginkan kebaikan dunia semata, dia akan dapatkan itu saja. Tapi kamu mesti sadar, sesungguhnya Allah mempersiapkan untukmu kebaikan di dunia ini, bentangan semua yang ada di alam semesta ini, kebaikan untukmu, dan itu Allah yang menyiapkan. Dahsyatnya lagi Allah katakan bukan itu aja. Allah sudah siapkan juga kebaikan akhirat untukmu. Makanya kebaikan dunia yang dimaksud itu adalah semua yang bisa kita ambil dari apa yang sudah Allah bentangkan. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan Allah sudah menundukkan untuk kamu semuanya apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Allah yang membentangkannya. Jadi sangat merugi sekali ketika kita memilih hanya untuk mendapatkan dunia, padahal Allah sudah siapkan untuk kita dunia iya, akhirat iya. Kedua-duanya. Jadi mendapatkan harta mesti berasaskan kepada syariat. Dan kita sudah berulang katakan, jangan pernah mengatakan, jangankan yang halal Pak Ustadz, yang haram saja susah. Itu ungkapan orang yang bodoh dan tidak beriman. Banyak kan begitu masih? Banyak nggak? Dia ngomong jangankan yang halal Ustaz, yang haram saja susah. Padahal kalau kita ngaji Al-Quran ini ayah bunda sekalian, persoalan yang haram itu hanya sedikit saja. Terhitung ayat yang bicara tentang harta yang diharamkan di dalam Islam. Yang maknanya selain daripada yang disebut haram oleh Allah dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi, itu artinya adalah sesuatu yang mubah, boleh. Kalau kita buat bulatan begini, itu hanya satu titik kecil yang haram, sisanya itu adalah yang halal. Itu maknanya apa? Nggak usah ambil yang haram, yang halal tuh banyak. Begitu, pandangan Islam tuh begitu. Jangan memilih untuk mengambil setitik yang haram itu, padahal Allah bentangkan untukmu yang halal begitu luasnya. Bisa dipahami? Jadi rubah tuh mindset kita itu. Judi, main slot, dikiranya hanya itu cara untuk mendapatkan harta. Kalau jualan dia masih menipu, dikiranya kalau dia nggak menipu, nggak dapat untung lebih dia. Masih berani ngurangi timbangan untuk mendapatkan hanya sedikit sekali selisih keuntungan, padahal itulah jalan untuk dia terjerumus kepada kehinaan dan juga kerugian. Yang ruginya bukan hanya di dunia. Kalau orang tahu ente curang, orang masih datang mau beli di tempat itu atau enggak? Masih datang enggak orang? Nggak bakal datang orang. Itu artinya secara duniawi rugi ente. Jangan berpikir, oh ini kesempatan saya nih, curang nih. Jangan. Dia tidak akan mendatangkan kebaikan. Dan semua yang kita niatkan baik, itulah yang akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Innal khaira la ya'ti illa bil khair. Sesungguhnya segala yang baik, kita buat baik nih,
Yang baik ini tidak akan mendatangkan sesuatu kecuali yang baik juga. Makanya dalam hal mencari nafkah, pastikan caranya yang benar. Kalau sudah kita dapatkan hartanya, mengkonsumsinya yang benar. Ada aturan di dalam Islam, bagaimana kita mengkonsumsi harta, ini sudah kita bahas. Tidak boleh israf, ya, boros, tidak boleh tabzir, mubazir. Itu ketentuan Islam tuh. Pun begitu dalam hal distribusi harta. Bagaimana kita membagi-bagikan harta yang sudah kita miliki, yang sudah kita kuasain itu. Ada ketentuannya dalam Islam. Tidak semua yang kemudian kita sudah terima, itu hak kita sepenuhnya untuk gunakan untuk kita sendiri, tidak. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada sebagian harta yang mereka genggam, yang mereka kuasai itu ada hak. Kalau ada hak itu maksudnya sesuatu yang kita keluarkan, bukan untuk kita. Baik hak itu diminta ataupun tidak diminta. Diminta atau tidak diminta, keluarkan hak itu. Maka kemudian ada syariat zakat yang dibebankan wajib mengeluarkan zakat dari harta yang sudah kita kuasai, memenuhi ketentuan nisab, haul, untuk kemudian kita bayarkan, kita keluarkan, yang kemudian nanti disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kok ada anak yatim di lingkungan kita, ada hak dia di sebagian harta yang Allah kuasakan tuh. Dia minta atau tidak dia minta, Bapak harus tunaikan, keluarkan itu. Masjid, nah ini saya nggak lupa nih. Masjid nih kita ibadah di sini, sholat 5 waktu di sini, disiapkan imam yang terbaik untuk kita di sini. Yang kalau kita sholat bersama imam di sini, sholatnya imam, sholatnya kita. Bacaannya imam, bacaannya kita. Gerakannya imam, gerakannya kita. Pahalanya imam, pahalanya kita. Kurang bacaan kita, kalau kita sholat berjamaah, yang dibaca imam itulah bacaan kita. Besar pahalanya. Guru-guru didatangkan untuk menambah kapasitas ilmu, pengetahuan kita dalam beragama ini, beramal dalam Islam ini. Fasilitas ketika kita di rumah Allah ini ingin membaca Al-Quran, disiapkan dalam beberapa sudut Al-Quran yang tinggal kita ambil untuk kita baca. Disiapkan pendingin-pendingin agar kita nyaman. Sajadah yang begitu lembut, yang tidak ada di rumah kita sajadah selembut yang di masjid ini. Ya, fasilitas semua yang sudah ada ini. Dan yang terus akan dikembangkan di masjid ini. Lahan diperluas segala macam. Ini masjid punya hak pada sebagian harta yang dikuasakan Allah untuk kita. Keluarkan, keluarkan. Jelas saya bunda? Itu hak. Kalau dia hak, kewajiban kita untuk mengeluarkannya. Ini masjid benda mati. Nggak bisa dia cari uang, nggak bisa. Dia cuman gini aja, berhenti di sini aja. Kalau bukan kita yang sadar untuk memberikan harta kita yang menjadi haknya, masjid ini tidak akan bisa produktif, tidak akan bisa makmur.
Makanya di antara 4 golongan orang yang Allah spesialkan, hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu 4 golongan. Yang pertama yang punya iman. Yang gak beriman gak mungkin masuk kategori pemakmur masjid. Yang kedua, wa aqamas shalah, orang yang memang sholatnya di masjid. Mustahil gak pernah sholat ke masjid terus dia dapat status sebagai pemakmur masjid. Nah, yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang yang benar-benar sholatnya memang di masjid. Yang ketiga, wa ataz zakah, orang yang sadar mengeluarkan kewajiban dari hartanya yang tadi itu. Kalau dia zakat, dia keluarkan zakatnya. Kalau untuk haknya anak yatim, dia keluarkan hak anak yatim. Kalau kepentingan masjid, dia keluarkan. Diminta ataupun tidak diminta. Lisaili wal mahrum. Karena pihak-pihak yang berhak ini, ayah bunda, tidak selamanya dia minta. Ada yang tidak mau minta. Tapi sesungguhnya dia punya hak. Dan itu kewajiban kita untuk mengeluarkannya. Dan ketika pengurus-pengurus masjid kita mengatakan, ayah bunda sekalian, kita butuh untuk membangun ini untuk kepentingan masjid kita. Itu dia sedang minta haknya. Bukan pengurus yang minta hak untuk pengurus, bukan. Pengurus menjadi wasilah menagih hak masjid dari harta yang sudah Allah kuasakan kepada kita. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan harta penting di dalam Islam. Qiyaman, dia sebagai penegak kehidupan. Tak tegak hidup kita kalau harta ini tidak ada. Wasilatan, dia menjadi sarana. Wala ghayah, dia bukan tujuan. Maka kemudian setelah dirinci, para ulama mengatakan yang pertama kedudukan harta adalah sebagai qiyamul hayah, penopang dan penegak kehidupan. Al-mal huwa qiyamul hayatid dunya. Harta adalah penegak kehidupan dunia. Bihi yaqumun nasu bima'ishatihim wa tijaratihim wa jami'i syu'unihim. Dengan harta itulah banyak kemudian manusia menjalani hidupnya dan kehidupannya, bisnisnya, usahanya, dan semua profesi yang mereka miliki untuk mendapatkan harta itu. Yang kedua, zinatul hayatid dunya. Sesungguhnya harta adalah perhiasan kehidupan dunia. Yang namanya perhiasan, apakah bertahan selamanya atau ada masa waktunya, bunda? Selamanya tidak. Perhiasan itu hanya sementara. Ibarat kita punya bunga, ada saatnya dia mekar. Pada saat dia mekar begitu indahnya, begitu bahagia hati kita setiap saat melihat bunga yang sedang mekar tersebut. Tapi tidak bertahan lama. Setelah itu dia akan memudar. Dan saat memudar itu kita sadar bahwa sesungguhnya tidak selamanya kebahagiaan hati kita itu dapat kita sandarkan kepada mekarnya bunga itu. Maka kemudian begitu dengan harta, zinatul hayatid dunya. Di surat Al-Kahfi, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anakmu adalah merupakan perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus sholihat, dan yang tersisa dari harta dari anak-anak yang kamu memang siapkan dia dalam iman, dalam agama, kan ada itu.
Ada harta ini yang kita dapatkan itu, lalu kita sisihkan untuk agama. Yang kita sisihkan itu yang pokok atau yang sisa-sisa? Banyak yang sisa-sisa. Makanya Allah benar nih ayatnya surat Al-Kahfi itu. Wal baqiyat, Allah sebutkan sisa-sisa. Tapi sesungguhnya yang sisa-sisa inilah khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Itu yang paling baik untuk kamu nanti dapatkan balasan pahala kebaikannya, dan itulah sesungguhnya yang seharusnya menjadi cita-cita terbaik kamu. Kalau kita nanti di kehidupan akhirat, bahkan nih pernah dengarkan kisah Sya'ban? Orang yang termasuk paling rajin di antara sahabat hadir sholat subuh di masjid bersama Nabi. Dia selalu hadir di sudut kanan tuh. Ada suatu ketika dia nggak hadir. Pada saat dia nggak hadir, sebagaimana Rasulullah biasa mengimami, begitu selesai sholat dia 180 derajat menghadap ke belakang. Itu sambil zikir, sambil melihat sahabat. Ada yang nggak hadir. Pada saat seperti itu dia bertanya setelah sholat tuh, mana Sya'ban? Di mana dia? Biasanya dia ada di situ, sekarang kok nggak ada dia? Apakah di antara kalian ada yang tahu di mana dia? Tidak ada ya Rasulullah. Ada yang tahu di mana rumahnya? Ada ya Rasulullah. Maka mereka pun datangi rumahnya. Begitu mereka sampai ke rumahnya, mereka bertanya kepada keluarganya, mana Sya'ban? Keluarganya mengatakan, Sya'ban telah meninggal dunia. Ini isyarat teladan buat kita semuanya. Hanya kematian yang memutus langkahnya untuk datang ke masjid. Bukan hanya itu, pada saat Nabi berada di tengah keluarganya, keluarga mengatakan ada sesuatu yang aneh ya Rasulullah. Di akhir hayatnya, sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir, dia berkata-kata dan berucap, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak yang baru? Apa itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, dia sudah melihat betapa besarnya pahala kebaikan dari setiap langkah yang dia langkahkan jauh dari rumahnya ini menuju masjid. Kenapa tidak semuanya? Ada satu ketika, pada saatnya dia dalam keadaan lapar, dia memiliki sepotong roti. Yang roti itu kemudian diminta oleh orang miskin yang sedang dalam kelaparan. Pada saat itu dia juga dalam keadaan lapar. Sehingga roti itu pun dia belah, dia bagi. Sebagiannya dibaginya untuk yang si miskin yang meminta dalam keadaan lapar, sebagiannya dia makan untuk memenuhi hajatnya karena dia juga dalam keadaan lapar. Apa yang terjadi? Ternyata ucapan dia saat akan berakhir, kenapa tidak semuanya? Kata Nabi, Allah perlihatkan baginya betapa besar dan indahnya pahala kebaikan dari dulu saat dia berbagi harta kepada orang yang membutuhkan. Itu sedikit, separuh yang dia bagi. Makanya dia menyesal. Kenapa tidak semuanya? Dan banyak kan orang yang kemudian begitu di alam kubur, dia menyesal. Salah satu yang disesali oleh ahli kubur, itu apa? Enggak bersedekah waktu hidup di dunia. Maka dia minta di surat Al-Jum'ah, laula akhartani ila ajalin qarib.
Duhai engkau ya Allah, jikalah seandainya engkau berilah tunda sedikit saja waktuku di dunia, sedikit aja lagi ya Allah. Fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Maka sungguh aku akan bersedekah. Bersedekah itu terkait dengan apa? Dengan bagi-bagi harta. Sungguh aku pasti akan bersedekah dan aku akan menjadi orang soleh. Itu kata dia. Ayah dan bunda saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, maka terhadap harta jangan terlalu terlena. Kata Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, sahabat-sahabat yang lain, jadikan harta itu cukup di tangan kita, dalam genggaman kita, jangan di hati kita. Kalau dia di hati, dia yang ngatur kita nanti. Tapi kalau dia di tangan kita, dalam genggaman kita, kita yang ngaturnya. Kemudian ayah dan bunda saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka yang ketiga, kedudukan harta itu adalah adatun lil khair wal ibadah. Dia merupakan modal untuk berbuat baik dan juga untuk beribadah kepada Allah. Yumkinu istikhdamul mal fis shalah wal hajj was sadaqah. Jadi harta itu bisa kita manfaatkan untuk sempurnanya ibadah sholat kita, untuk sempurnanya Islam kita dengan menunaikan ibadah haji, untuk memperbanyak sedekah kita, wa a'malul khairat, dan juga untuk amal-amal kebaikan yang lainnya. Wa talabul ilmi, untuk belajar ilmu, wal jihad, untuk berjihad. Sekalipun di masa Nabi dulu, sebelum perang, itu Nabi selalu mengumpulkan sahabat. Kita mau perang, kita butuh bekal. Silahkan nyumbang. Itu nyumbang, ya. Pada saat itu kalau ada ajakan Nabi seperti itu, sahabat tuh menggelora. Oh, ini saatnya beramal. Maka suatu ketika Umar berkomitmen, separuh hartaku kuserahkan. Dan dia merasa di antara sahabat ini semuanya, saya pemenangnya. Nah, begitu motivasinya. Maka begitu dia diminta menghadap Rasulullah, ya Umar, ma abqaita laka wa li ahlik. Setelah ku ajak engkau untuk menyerahkan hartamu, apa yang kamu tinggalkan untuk dirimu dan keluargamu? Abqaitu mislahu ya Rasulullah. Dia bilang, aku masih menyisihkan separuhnya saja untukku dan untuk keluargaku ya Rasulullah. Separuh harta yang dimiliki oleh Umar dia serahkan. Coba bayangkan. Separuhnya. Dan itu dia sudah merasa, oh ini saya pemenangnya ini. Tapi begitu giliran Abu Bakar yang diminta menghadap Rasulullah, wahai Abu Bakar, ma abqaita laka wa li ahlik. Setelah kamu infakkan hartamu ini, apa yang kamu tinggalkan untukmu dan juga untuk keluargamu? Apa kata dia? Abqaitu li wa li ahli, Allahu wa Rasul. Yang aku sisakan untukku dan untuk keluargaku ya Rasul, Allah dan Rasulnya saja. Nah, kira-kira jawaban Abu Bakar ini menyisakan harta lagi atau enggak? Menyisakan harta lagi atau enggak? Tidak ada harta yang dia sisakan untuknya, untuk keluarganya. Yang dia sisakan hanya Allah dan Rasulnya. Seketika menangis Umar bin Khattab. Ternyata betapapun kuatnya dia ingin mengalahkan Abu Bakar dalam beramal soleh, dia tetap kalah. Jadi harta harus menjadi sarana kita untuk berbuat baik dan juga beribadah. Kemudian yang keempat, amanatun wa mas'uliyah. Harta itu sesungguhnya amanah. Amanah ayah bunda sekalian. Yang
dia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya wasilatun la ghayah. Dia sesungguhnya adalah wasilah, sarana, bukan tujuan. Kemudian yang keenam tahqiqut takaful al-istima'. Bukti kita peduli dengan sesama itu adalah ketika kita mau berkorban harta untuk kebaikan orang lain. Kemudian yang ketujuh imaratul ard. Harta itu sesungguhnya adalah untuk kemakmuran hidup di dunia. Dan yang terakhir al-adalah al-istima'iyah. Harta punya kedudukan sebagai wujud keadilan kita bermasyarakat. Kalau kita kaya, sebagai orang kaya yang adil, kekayaan kita itu menjadi maslahat. Jalan kebaikan untuk masjid, untuk anak yatim, untuk fakir miskin, dan untuk orang-orang yang membutuhkan harta tersebut. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Silakan Ayanda. Tiga. Oh iya. Iya, surat At-Taubah ayat 18. Orang-orang yang Allah spesialkan hanyalah orang-orang ini yang tergolong memakmurkan masjid, punya iman, dua, sholatnya di masjid, yang ketiga sadar menunaikan hak harta, zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya, dan yang terakhir walam yakhsha illallah. Orang yang dalam hidupnya enggak punya takut kecuali hanya takutnya kepada Allah. Jadi kalau kita masih juga di kantor takut sama itu bermasalah. Dan orang-orang seperti itu tidak akan pernah digolongkan oleh Allah kepada orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Kenapa para sahabat pada zaman dulu tangguh hidupnya? Pada saat perang jelas 10.000 melawan 3.000 orang. Kalau kita yang berhadapan seperti itu kira-kira gimana? Ketar-ketir nggak kita? Tapi mereka tangguh. Kenapa? Ini nih akibat dari memakmurkan masjid-masjid. Karena hidupnya itu di luar dia berusaha, dia mesti hadir di masjid. Dan Rasulullah membangun peradaban Islam, ya, Madinah yang dulu hanya kampung kecil disebut dengan Yathrib. Dalam peristiwa hijrah, Nabi awal masuk ke Madinah, bangun pertama kali adalah masjid. Masjid inilah sentral kehidupan semua orang-orang beriman di masa di Madinah. Setelah itu di sebelahnya dibangun oleh Nabi suk, pasar, yang sekarang sudah nggak ada itu di Madinah. Masjid Nabawi ini sudah terus-menerus dilebarkan. Tapi suk itu bukan berarti hilang. Pasarnya itu bukan berarti tidak ada. Pasar sekarang itu ada di bawah-bawah hotel. Di bawah-bawah hotel di keliling Madinah itu semuanya suk. Pasar modern. Bahkan mall besar di Movenpick itu di bawah, dan Thaibah itu semuanya baris belakang itu. Nggak tahu saya kenapa dibuatnya itu, hotel-hotel mewahnya itu di belakang, terus di bawah hotel itu mall besar. Karena kebanyakan staf wanita ada di belakang. Dan favorit wanita itu memilih hotelnya itu di belakang. Di belakang Masjid Nabawi, bukan di depan. Ya. Sehingga mall ini selalu penuh, ramai. Jadi suk itu menggambarkan Nabi menyeimbangkan peradaban hidup di dunia. Satu masjid, yang kedua adalah ekonomi. Yang kemudian setelah itu Madinah, Yathrib itu dari kampung kecil berubah menjadi kota yang berperadaban, berkemajuan, sehingga orang-orang kafir Quraisy di Mekah pun ingin, wah gawat nih, Madinah sudah maju, Mekah kita ini begini-gini aja. Maka pada akhirnya apa?
Mekah pada saat Nabi sudah siap kembali ke Mekah, mereka menyerahkan Mekah begitu aja sama Nabi. Itu yang kita sebut dengan istilah Fathu Mekah. Tanpa ada peperangan, tanpa ada angkat senjata, tanpa ada pertumpahan darah, orang-orang kafir Quraisy menyerahkan, ini Mekah kau aturlah biar maju juga sebagaimana Madinah. Begitu orang-orang kafir Quraisy. Itu peristiwa namanya Fathu Makkah. Maka kemudian Nabi pun kembali membangun kehidupan dan peradaban di Mekah, sampai kemudian Mekah pun menjadi Madinah, kota yang begitu berkemajuan sesuai dengan apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim di surat Ibrahim, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Duhai engkau ya Allah, aku saat ini dalam peristiwa dia meninggalkan Bunda Siti Hajar dan Ismail di lembah yang tidak ada kehidupan, tidak ada pepohonan, tidak ada air di situ. Di situ Nabi Ibrahim meninggalkan sambil dia berdoa, aku tinggalkan keturunan anak keturunanku, istri dan anakku ini di sini ya Allah, bi ghairi zizar anda baitikal muharram, tapi aku tahu ini adalah rumahmu yang haram, tanah haram, rumahmu yang mulia. Liuqimus shalah, yang aku harapkan anak keturunanku sholat di sini. Makanya Nabi Muhammad itu anak keturunan Ismail dan Ibrahim, sholatnya di Mekah. Faj'al af'idatan minan nas, dan aku minta padamu ya Allah, jadikanlah banyak di antara manusia. Ya'tun, mereka datang ke sini, liuqimus shalah, untuk mereka sholat juga. Itu mintanya Nabi Ibrahim. Warzuqhum, dan berilah mereka itu rezeki. Jadi orang yang pergi ke Mekah untuk sholat, itu adalah bagian dari terkabulnya doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian juga setelah ke Mekah, haji ataupun umroh, ternyata bukan semakin sedikit hartanya, bertambah-tambah juga rezekinya. Bertambah-tambah rezeki kita itu juga adalah terkabulnya doa Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim mengatakan, jadikan banyak manusia datang ke sini, mereka sholat di sini, dan juga anugerahkan kepada mereka itu rezeki ya Allah. Itu doanya Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa